justru dengan adanya situ Cipanten ini CSR-nya itu bisa bermanfaat Kang, dan itu kita continue setiap tahunnya. Itu dari segi sosial. Bahkan yang terjauh itu dari Papua. Dari Papua? Saya berharap pemerintah Kabupaten Majalengka khususnya di pemeliharaan jalan area menuju kawasan situ Cipanten. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur Jaga Walungan, balik lagi di podcast Jaga Walungan. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu tempat wisata paling hits di Majalengka. Ini bisa dibuktikan dengan jumlah kunjungan setiap musim libur. Ini tempat wisata ini menempati puncak di beberapa musim libur terakhir. Nah, kita sudah datangkan langsung ketua pengelola mungkin ya. Ya. Ke pucuk pimpinannya lah gitu, pucuk pimpinan dari pengelolaan wisata ini. Oke, hari ini kita sudah kedatangan ketua dari BUMDes Gunung Kuning sebagai pengelola wisata alam situ Cipanten Majalengka. Kang, Siap. Selamat datang di Jaga Walungan Podcast, Kang. Siap, selamat datang juga. Ini kita janjiannya sebetulnya barunya, cuman saya sebetulnya pengennya dari beberapa minggu ke belakang, cuman karena ada satu dan lain hal lah baru terhubungi beberapa hari ke belakang. Dan alhamdulillah ada waktu juga untuk bisa datang ke sini. Sebelum kita ngobrol, Kang, ini jujur udah belum kenalan Kangnya dengan Kang siapa nih saya? Ya, perkenalkan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Hendrawan. Di sini saya sebagai Direktur BUMDes Karya Mekar Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, sekaligus Ketua Pengelola Wisata Situ Cipanten. Wis, mantep. Berarti ini Situ Cipanten itu sebagai wisata yang berada di Desa Gunung Kuning. Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Oke, dan dikelola oleh BUMDes? BUMDes kolaborasi dengan Karang Taruna. BUMDes kolaborasi dengan Karang Taruna. Ini kayaknya unik ya? Unik. Ya maaf mungkin di luaran sana kebanyakan BUMDes sama Karang Taruna itu rebutan gitu kan. Ini collab loh. Nah, yang saya penasaran itu karena saya itu terakhir kali ke Cipanten 2017. Yang punten-punten asa biasa wae gitu. Dan fotonya masih ada gitu. Cuman masih biasa aja. Tapi sekarang si Situ Cipanten ini menjelma menjadi wisata bisa dikatakan nomor 1 mungkin lah kalau dilihat dari jumlah kunjungannya, Kang. Itu Akang sendiri dari tahun berapa mengelola Situ Cipanten? Ya, baik. Terima kasih ya. Saya juga tadi alhamdulillah udah melihat profil si Akang juga. Pas tadi pengenalan di bawah sambil ngopi-ngopi itu saya melihat ada foto Akang ya. 2017 itu loh. Nah, justru 2017 itu masa-masa dimulainya. Situ Cipanten ini berkembang menjadi wisata hits dan terfavorit di Majalengka. 2017 itu titik awal, Kang. Dulu sebelum saya menjabat sebagai Ketua Karang Taruna, sebelum saya menjabat sebagai Direktur BUMDes Desa Gunung Kuning, senior saya atau pendahulu saya itu mereka berjuang untuk memajukan Situ Cipanten. Tapi apalah daya, karena mungkin di tahun 2000-an ke bawah itu satu, daya beli masyarakat masih berkurang. Yang kedua, segi internet belum ada. Yang ketiga, yang punya kendaraan masih bisa dihitung jari. Yang keempat, untuk promosi pun dulu sangat susah. Waktu saya kecil, orang tua saya, senior-senior saya mau mempromosikan Situ Cipanten itu harus ke media suara, radio, harus ke media cetak, koran, dan media televisi. Dan itu bayarnya mahal. Betul. Nah, alhamdulillah di 2017 karena internet sudah masuk, waktu itu masih zamannya Facebook ya. Iya, betul. Waktu itu masih zamannya Facebook dan Situ Cipanten, kita konsepnya dulu tidak dijadikan tempat wisata kan. 2017 itu karena kita melihat aset desa yang masih belum tertata rapi,
masih ada sisa-sisa peninggalan ikan waktu zaman kepengurusan yang lama dan kita pancingkan, kita mendapat rezeki tuh. Nah, di Poto Siakang itu awal titik Situ Cipanten ini menjadi tempat wisata yang viral. Hasil dari pancingan Situ Cipanten itu kita bangunkan untuk 2 wahana. Yang pertama kita ada peninggalan perahu yang sudah tidak terpakai dan kita servis, alhamdulillah bisa terpakai. Yang kedua kita bangunkan rumah apung yang berada di tengah. Nah itu justru konsepnya dulu adanya rumah apung dan perahu itu kita tanamkan kembali ikan di area Situ Cipanten, dan dengan adanya rumah apung itu kita ngasih makan ikan itu supaya tidak di pinggir dan ikan tidak dicuri. Walhasil 2017 kita iseng, kita update, kita upload di media sosial, kita makan liwet di area tengah rumah apung itu, kita share waktu zaman alay-alay dulu, postingan-postingan pertama itu akhirnya banyak yang komen Kang. Itu di mana, tempat ini bagus, tempat ini bisa didatangin enggak, tempat ini bisa berenang enggak. Nah, akhirnya di 2018 kita sekelompok pemuda bergabung. Pemuda area selatan dan pemuda area utara itu kita gabungkan dan menjadi sebuah Karang Taruna yang jempolan waktu itu. Saya menjabat sebagai bendahara waktu itu dan Mang Budi sebagai ketua. Cuman Mang Budi ada sedikit kendala waktu itu resign, akhirnya saya mengambil alih sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Karang Taruna. Nah, di 2018 karena Karang Taruna tidak bisa mengurus usaha desa kan. Karena Karang Taruna itu sifatnya sosial, secara aturan mungkin. Secara aturan, akhirnya BUMDes yang bisa mengurus usaha desa, dan alhamdulillah 2018 saya terpilih sebagai direktur BUMDes di periode pertama. Waktu itu administrasi masih acak-acakan kan, karena kita transisi dari Karang Taruna ke BUMDes. Baru mendapatkan dan baru kita menjalankan administrasi yang baik itu di tahun 2020. 2020 kita taat administrasi, 2020 kita kolaborasi antara Karang Taruna dengan BUMDes, Karang Taruna sebagai unit dan mengelola Situ Cipanten itu di lapangan, dan BUMDes sebagai pengelola administrasi di kantor. Alhamdulillah kerjasama antara BUMDes dengan Karang Taruna itu terjalin cukup erat dan terbukti sampai sekarang. Berarti kerjasama yang terbentuk sampai saat ini tuh memang dari secara backstory-nya itu awalnya dikelola oleh Karang Taruna. Mungkin karena terbentur dengan aturan dari pusat mungkin bahwa Karang Taruna itu tidak bisa mengelola usaha desa, maka dialihkanlah ke BUMDes. Seperti itu. Oke. Yang saya penasaran Kang, sebetulnya Situ Cipanten ini itu danau yang situ yang udah lama atau memang sengaja dibikin baru-baru, dikatakan baru itu katakanlah dari tahun 2000 ke sinilah, atau memang itu udah peninggalan tahun gebot gitu. Atau gimana sejarahnya tuh? Baik. Untuk sejarah Situ Cipanten saya jelaskan secara singkat saja ya. Situ Cipanten ini dulunya area pesawahan. Jadi danau ini danau buatan sebetulnya, cuman karena memiliki 7 mata air sehingga pemerintah Kabupaten Majalengka waktu itu, saya ngejelasin sesuai batu prasasti yang ada di Situ Cipanten. Tahun 72, tahun 73 itu Kabupaten Majalengka waktu itu bupatinya Bapak Raden Saleh Sediana. Dan dibangunnya Situ Cipanten itu oleh BBWS Provinsi. Maaf koreksi kalau salah, saya melihat di batu prasasti. Nah, sebetulnya Situ Cipanten itu sudah ada dari tahun 1972-73 kan. Nah, baru dikelola menjadi destinasi pariwisata itu di tahun 2000-an. Cuman tadi yang saya sebutkan kendala, ada 4 faktor sih yang menurut saya Situ Cipanten dari dulu tidak bisa berkembang secara baik dan viral. Nah, mungkin di 2017 sampai 2025 ini Situ Cipanten viral itu karena kemudahan internet dan lain sebagainya. Oh, berarti itu lumayan udah lama. Lama, sangat lama. Hampir 50 tahunan lebih. Bahkan mungkin tujuan awalnya bukan untuk wisata. Bukan. Pengairan. Tujuan awalnya itu ada 2 fungsi kan. Situ Cipanten yang pertama itu untuk air baku. Air baku itu air yang bisa dikonsumsi oleh warga dan pipanisasi sehingga Situ Cipanten itu bisa mengairi untuk air bersih di Desa Gunung Kuning. Yang kedua itu fungsinya untuk air irigasi. Irigasi ini bisa mengairi ke sawah-sawah dan lokasi bibit yang ada di Desa Gunung Kuning. Justru kita penambahan fungsinya itu kita
lapor ke BBWS bahwa situ Cipanten ini kita penambahan fungsi untuk jadi pariwisata. Dan itu nggak masalah? Nggak masalah, alhamdulillah, selama situ Cipanten ini tidak dirubah bangunan bendungannya dan tidak dialihkan fungsi airnya itu sebagai untuk air irigasi, Kak. Oh, irigasinya tetap berjalan. Tetap berjalan. Air bakunya juga tetap berjalan. Dan penambahan fungsinya itu justru yang bikin situ Cipanten lebih dikenal. Berarti bukan merubah fungsi, Bukan, tapi menambah fungsi. Oke, ini menarik juga ya. Mungkin nggak banyak orang tahu ya Kang secara sejarah gitu. Ya bahkan saya pun kesebut orang Majalengka gitu. Kesebut orang Majalengka, tapi ya kadang lihat di medsos aja. Sekarang udah mulai rame, apalagi kalau musim liburan itu puncak tertinggi kunjungan itu di situ Cipanten. Nah, terakhir saya ke sana kan 2017 Kang ya. Akses untuk ke sana itu dulu kalau nggak salah saya lewat, makanya tadi saya tanya yang pesantren Asromo Serayu, karena lewat situ kan dari Malausma kalau iya dari Malausma saya lewat ke Majas itu jalannya kan kecil. Nah terus saya kan tadi tanya aksesnya emang udah gede, ternyata udah besar. Nah itu aksesnya dari sebelah mana, Kang? Nah, kalau yang pelebaran jalan itu alhamdulillah pemerintah Kabupaten Majalengka waktu zaman bupati yang sebelumnya itu sudah ada pelebaran, Kang. Dari mulai perbatasan desa Gunung Kuning dan Tanjung Sari. Itu sampai ke area tanjakan sebelum situ Cipanten. Nah, justru untuk penambahan pelebaran jalannya itu alhamdulillah Kepala Desa Gunung Kuning dengan program air bersihnya itu jadi kiri kanan jalan itu kita gali untuk pipanisasi dan alhamdulillah pelebarannya itu sudah dibiayai oleh PADS desa. Sehingga pemerintah Kabupaten Majalengka ya harusnya bersyukur karena untuk pelebaran jalan sampai ke area situ Cipanten itu sudah dilebarkan oleh PAD. Dan alhamdulillahnya juga di era Pak Bupati sekarang kemarin karena kami Kecamatan Sindang ini menjadi tuan rumah MTQ, pelebaran jalan pun akhirnya dituntaskan oleh Bapak Bupati sekarang Bapak Haji Eman Suherman. Berarti support walaupun katakanlah ini wisata sebagai aset desa, support dari Pemkab pun masuk ya Kak? Masuk. Disupport karena memang bisa dikatakan jadi ikon lah mungkin ikon tanpa mendiskreditkan tempat wisata yang lain, tapi memang dari segi akses saya rasa Cipanten yang bisa masuk bis besar ya mungkin cuman beberapa wisata aja yang bisa masuk bis besar. Banyak wisata di Majalengka cuman ya itu ketika saya ngobrol sama ngetrip Majalengka pun kelemahnya diakses katanya. Jadi mungkin jadi keuntungan sendirilah untuk Cipanten bisa diakses oleh bis sehingga dari segi kunjungan juga alhamdulillahnya sangat-sangat pesat lah peningkatannya gitu. Nah ini Kang terkait dengan tadi yang saya menarik itu tentang PADES, pendapatan asli desa artinya kan. Nah berarti si Cipanten ini udah menjadi ini kalau boleh dijawab kalau enggak pun enggak apa-apa gitu. Berarti menjadi PADES yang lumayan ya. Bisa dikatakan karena kumanya ngobrol. Saya tahulah BUMDes gitu. Saya tahu BUMDes. Jarang sekali yang memang PADES-nya itu benar-benar bisa tadi kan sampai bisa pelebaran jalan segala macam. Berarti sebesar itu keuntungannya. Untuk PADES sendiri alhamdulillah karena kami mengusung tema keterbukaan, transparan, alhamdulillah tadi juga saya bilang tidak semua desa bisa memfollow up terkait masalah pendapatan. Kalau di Desa Gunung Kuning antara kepala desa dengan BUMDesnya itu matching kan. Alhamdulillah saya mempunyai kepala desa Bapak Rudi Yudhistira Gojali ini sangat kompeten kan. Beliau tidak mau istilahnya PADES-nya itu diberikan secara cuma-cuma atau case to case. Akhirnya pemerintah Desa Gunung Kuning menerima PAD itu dari transferan rekening melalui BUMDes yang ditransferkan melalui rekening desa dan itu sudah bisa dibacakan. Jangankan
masyarakat yang awam, masyarakat pinter saja sekarang tinggal melihat di APBDes Desa Gunung Kuning. APBDes Desa Gunung Kuning selama kurun waktu 4 tahun di era Pak Wurudi ini, saya BUMDes sudah bisa menyetorkan PAD di angka 2,2 miliar. Di tahun terakhir sekarang di 2025 sampai bulan 9 PAD yang sudah saya setorkan di angka 566 juta. Tahun ini. Tahun ini. Selama kurun waktu 9 bulan. Itu kenaikannya sudah ada. Dari tahun kemarin itu 544 juta. Tahun sekarang 566 itu sampai bulan 9. Dan terbukti Kang, kita memfollow up terkait masalah PAD, terkait masalah administrasi. Di 2024 kemarin, prestasi yang sudah saya raih dengan pemerintahan desa di bawah naungan Kepala Desa Gunung Kuning, saya juara 2. Desa Gunung Kuning sebagai juara Lomba Desa Wisata yang diadakan oleh Kementerian Desa. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Kita juara 2 tingkat nasional yang diadakan oleh Kementerian Desa. Waktu itu eventnya Lomba Desa Wisata Nusantara. Malam penganugerahannya itu di Provinsi Bali. Jadi saya tahu Bali itu dengan Pak Kuwu, dengan Pak PJ waktu itu, Pak PJ Bupati, Pak Dedi, kita tahu Bali itu dari prestasi Kang. Alhamdulillah dibiayai oleh PADes dan oleh Pak Bupati juga. Dan untuk BUMDesnya, saya juara 1 Bang. Juara 1 Direktur BUMDes Inovatif yang digagas oleh Kementerian Desa. Nasional juga? Nasional juga. Oh berarti secara BUMDesnya juara 1, secara wisatanya, desa wisatanya juara 2. Ya. Wih keren. Ini mungkin saya pribadi baru tahu ya, baru tahu soal prestasi-prestasi ini yang memang mungkin jarang sekali, entah mungkin FYP saya Esina Tenukar itu muncul. Jadi prestasi-prestasinya jarang muncul gitu. Tapi ya yang saya kagum itu karena si Cipanten ini lumayan istilahnya ya, karena mungkin dikelola oleh secara profesional katakan oleh BUMDes, dari media sosial juga rapih pisan nggak asli. Jaga Walungan kalah serius. Nanti kalau dulur Jaga Walungan lihat feednya situ Cipanten, itu rapih pisan sih asli. Nah itu kan karena kan medsos itu zaman sekarang tombak utama lah, betul, mungkin betul. Sangat-sangat, bahkan tadi kan akan juga menyinggung di awal bahwa salah satu kendalanya itu zaman dulu itu karena susahnya internet. Sekarang itu dipermudah dengan akses internet. Jadi memang si internet ini, medsos apalagi, itu jadi tombak utama dalam marketing lah. Nah ini dalam pengelolaan medsosnya sendiri, Akang sendiri yang turun langsung atau memang ada tim yang mengelola, membuat konten segala macam? Baik. Nah untuk tim media sosial kami, alhamdulillah kami sudah secara profesional kan. Dari honornya itu sudah terpisah, dari urusan kuota dan sebagainya itu sudah terpisah. Dari alat-alat untuk mendokumentasikannya, dari kamera, DSLR, GoPro, terus drone dan sebagainya, itu kita sudah siapkan kan. Jadi kalau untuk kontennya kita kolaborasi dengan admin yang mengarahkan saya, tapi sewaktu-waktu saya yang menjadi objek yang mengarahkan ke admin. Akhirnya kolaborasi antara admin dengan BUMDes dan Karang Taruna itu bisa dikatakan harmonis Kang. Karena bisa dikatakan ingin maju itu ya kita harus harmonis di segala bidang. Baik itu di kepengolahan, baik itu di media sosial, baik itu di adminnya juga. Nah adminnya ini kita punya 4 orang. Alhamdulillah kita bina, kita selalu support, kita selalu berikan reward, kita selalu elus-elus karena nyawanya situ Cipanten ini dipromosikan. Kalau kita tidak baik-baik dengan admin, hancur Kang. Betul. Tapi ini yang biasanya menjadi permasalahan dalam pengembangan objek wisata itu kan harmonisasi antara semua stakeholder. Ya, pengembangan dengan katakanlah masyarakat sekitar, yang nggak bisa dipungkiri kan pasti ada dampak-dampak negatif. Ya, seperti itulah. Jadi gimana nih hubungannya dengan masyarakat sekitar atau dengan alam sekitar katakanlah, karena yang namanya pembangunan itu kan pasti
kudu ngababad naon lah, ngababad Ya, naon gitu. Nah, seperti itu gimana dalam pengembangannya? Siap. Itu sebetulnya lebih ke pertanyaan ini alhamdulillah selalu muncul karena situ Cipanten itu sudah banyak dikunjungi oleh para mahasiswa kan yang meneliti, yang mencari bahan untuk skripsi, Oke. makalah dan lain sebagainya. Justru pertanyaan itu lebih ke bagaimana mungkin peran masyarakat terkait masalah situ Cipanten gitu kan. Nah, justru peran masyarakat karena kami dengan kepala desa dan desa itu selalu mengarahkan kan Oke. edukasi kepada masyarakat khususnya terkait menjaga lingkungan. Yang paling utama yang harus kita bina itu masyarakat dari sadar kebersihan. Jangan istilahnya masyarakat itu tidak bisa mengelola sampah di area wisata ini karena untuk mengarahkan masyarakat ke hal tersebut itu cukup susah karena SDM masyarakat itu kan ya maaf dalam tanda kutip kan di bawah rata-rata. Iya, Tah. betul. Akhirnya kita selaku pemangku kebijakan pemerintah desa dengan BUMDes selalu mengedukasikan kita door to door kepada setiap blok bahwa menjaga kelestarian alam itu harus dijaga. Kita selalu ada yang namanya penanaman serentak yang diadakan oleh pemerintahan desa. Kita paling di 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ada tanaman yang mati kita selalu ganti sama yang baru. Terus untuk tim kebersihan juga masyarakat yang bergabung di Keponggalan Situ Cipanten itu masyarakat yang benar-benar sayang Kang dengan kebersihan. Akhirnya tim kebersihan yang ada di Situ Cipanten itu hampir ada 6 orang. Nah, 6 orang itu kita kasih reward Kang, bekerjanya itu setiap hari. Jadi yang tim kebersihan ini yang selalu menjaga Situ Cipanten dari sampah itu ada 6 orang dan kita mengikuti waktu itu program yang digagas oleh Provinsi Jawa Barat di Sparbud Provinsi Jawa Barat itu Mangkasep. Mangkasep itu mari ngariung kelola sampah. Nah, Mangkasep ini justru yang menjadi pilot project di Kabupaten Majalengka itu ya Situ Cipanten Kang. Jadi kendala itu sudah kita bisa atasi, sampah udah kita bisa atasi, penanaman pohon sudah kita bisa atasi. Cuman yang harus bersabar itu ya saya dan kepala desa dan stakeholder yang lainnya harus sabar Kang. Karena mengarahkan masyarakat khususnya kepemudaan dan masyarakat dengan adanya sadar kebersihan itu cukup susah Kang. Tadi kan berbicara tentang masyarakat nih. Yang saya penasaran itu dampak langsung kepada masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi dari melejitnya situ Cipanten ini seperti apa? Karena memang bisa dikatakan sekarang kan banyak bis lewat lah ke jalur itu. Terus mungkin secara itu yang jualan di dalam ada. Ada. Nah itu mungkin ada nggak cerita-cerita dari masyarakat yang akan ketahui, semenjak Cipanten saya gini, semenjak Cipanten rame saya gini, ya baik yang negatif maupun positif mungkin ya. Karena kan dalam hal pengembangan suatu wilayah itu pasti akan berdampak secara sosial maupun ekonomi kepada masyarakat sekitar. Nah, dari katakanlah ini melejit pisan kan ya Kang, secara kunjungan itu drastis. Dari dulu saya ke situ itu masih sepi gitu, dan sekarang udah ratusan ribu pengunjung. Nah itu yang akan ketahui ada nggak dari masyarakat sok ngobrol gitu, kurang bisa manja kayak iya mah cenah kieu gitu. Siap. Baik Kang. Nah untuk dari segi sosial dulu ya, alhamdulillah karena Situ Cipanten di bawah naungan BUMDes dan Karang Taruna kita ada anggaran dana sosial. Nah, dana sosial ini itu peruntukannya lebih ke kebijakan kepala desa Kang untuk penambalan jalan yang jelek, untuk CSR ke setiap lingkungan blok itu kita setiap tahunnya ada Kang. Akhirnya masyarakat yang dulunya bloknya itu tidak punya tidak punya peralatan untuk hajatan, tidak punya sound system, tidak punya balai pertemuan di blok. Justru dengan adanya Situ Cipanten ini CSR-nya itu bisa bermanfaat Kang, dan itu kita continue setiap tahunnya. Itu dari segi sosial. Dari segi ekonomi jangan ditanya Kang kalau segi ekonomi, karena dengan kita juara satu itu konsep yang kita gaungkan itu yang pertama saya sudah bisa memberikan peluang usaha Kang. Peluang usaha itu
kita yang dulu di situ Cipanten itu mungkin Akang 2017 baru ada 1-2 warung. Iya, betul. Sekarang kita ada 25 binaan UMKM yang ada di situ Cipanten, dan itu tidak mudah, Kang. Mengurus 25 binaan UMKM ini, alhamdulillah 25 ini semuanya orang Gunung Kuning. Asli orang Gunung Kuning. Jadi sehingga yang dulunya tidak punya usaha sekarang sudah punya usaha di area kawasan wisata situ Cipanten. Walaupun belum semua bisa merasakan, minimalnya ada keterwakilan, Kang. Yang ketiga, saya sudah bisa membuka lapangan pekerjaan. Bayangkan, Kang, berapa jumlah pekerja yang ada di situ Cipanten? Coba tebak dulu. Kalau tebakan saya itu di angka 15 sampai 20 orang. Salah, Kang. Jumlah pekerja di bawah naungan Karang Taruna itu ada 70 orang, Kang. 70 orang. Saya sudah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 70 orang. Di sana ada pemuda-pemudi. Saya bisa jumlahkan, Kang. 58 itu kaum laki-laki dan 12 itu kaum perempuan. Jadi kemampuan BUMDes menggaji si pengelola itu baru bisa diangkat 30 orangan sampai 35 orang. Jadi yang 70 orang ini kita bagi 2 sip. Sip A dan sip B. Jadi kemampuan BUMDes itu baru mencapai di angka 30 sampai 35 orang. Dan itu asli orang Gunung Kuning semua, Kang. Jadi saya sudah bisa mewadahi itu kaula muda yang dulunya hanya main gadget, main HP dan main game yang tidak karuan. Sekarang kita bisa arahkan dan bergabung menjadi anggota Karang Taruna aktif, dan rewardnya itu menjadi pengelola wisata situ Cipanten, Kang. Oh, berarti syaratnya harus menjadi anggota Karang Taruna aktif. Oke, karena si Karang Taruna ini menjadi pengelola teknis mungkin. Betul, di lapangan. Oke. Nah, ini Kang, untuk jam operasionalnya itu Cipanten? Nah, untuk jam operasional kita buka dari jam 7 pagi, 7 pagi dan sampai? tutupnya itu jam 5 sore. Oh, malam nggak ada? Malam enggak. Karena apa? Karena riskan, Kang. Karena situ Cipanten ini kan wisata alam. Banyak binatang liar yang masih ada di situ Cipanten. Nah, alhamdulillah sampai sekarang pun tidak ada kejadian hal yang tidak diinginkan, Kang. Akhirnya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kami penerangannya belum maksimal, akhirnya kita untuk close-nya itu atau tutupnya itu di pukul 5 sore, Kang. Oke. Wih, menarik banget nih. Jadi kayaknya saya nanti ke sana. Siap, boleh, Kang. Nanti baru bisa ada ke situ Cipanten. Nah, ini Kang, Akang kan mengelola dari 2017 sebagai Karang Taruna, dan sekarang sebagai BUMDes itu udah periode kedua berarti ya? Periode kedua. Nah, tantangan terbesarnya nih dalam perjalanan Akang mengelola situ Cipanten ini apa, Kang? Tantangan terbesar tadi sudah saya bisa sebutkan ya, karena SDM di Desa Gunung Kuning ini anak-anaknya itu kan bisa diklasifikasi pendidikannya itu kan rata-rata di SMP ya, SLTP dan SMA. Ya, makanya kita sebagai pengurus, makanya kita sebagai pimpinan yang di BUMDes dan situ Cipanten ini harus sabar, Kang, untuk memberikan edukasi. Apalagi si Akang backgroundnya guru kan. Guru aja yang notabene di kelas itu hanya 10 sampai 20 orang itu sudah liurnya pusingnya minta ampun, Kang. Apalagi saya harus membina 70 orang yang notabene itu berbeda karakter, berbeda klasifikasi pendidikannya, Kang. Saya harus bisa menyatukan persepsi, saya harus bisa menyatukan pola pikir mereka yang pola pikirnya itu mungkin masih kekanak-kanakan, kita dorong pola pikirnya itu menjadi agak dewasa sehingga si pemuda-pemuda yang ada di Desa Gunung Kuning ini produktif, Kang, dalam berpikir sehingga menghasilkan hasil atau karya yang bisa membanggakan baik itu untuk orang tuanya, baik itu untuk keluarganya, dan khususnya atau umumnya itu untuk Desa Gunung Kuning, sehingga tercipta situ Cipanten ini dengan kepengelolaan wisata yang sangat baik, Kang. Oke. Ini mungkin bisa jadi contoh nih buat BUMDes. Tapi itu suka ada nggak BUMDes dari mana gitu datang? Alhamdulillah kita sudah dikunjungi beberapa daerah, Kang, yang studi banding ke BUMDes dan Desa Gunung Kuning. Luar Majalengka. Bahkan yang terjauh itu dari Papua. Dari Papua tahun sekarang di bulan 3 kalau nggak salah itu ada kunjungan studi banding dari Papua, dari Jayapura. 4 distrik
dua distrik satu kampung kalau nggak salah. Pokoknya kan kalau kecamatan itu di Jayapura itu kan Distrik. distrik. Nah kalau kampung itu desa. Jadi 2 distrik 4 kampung kalau nggak salah. Nah itu sudah studi banding. Kalau lokalnya Kang dari kecamatan Ciawi Gebang Kuningan, alhamdulillah 15 desa sudah studi banding ke Bumdes Gunung Kuning dan Desa Gunung Kuning. Dari kecamatan Gunung Jati Cirebon. Alhamdulillah dari Kabupaten Subang, dari Kabupaten Purwakarta, dari Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang terakhir, besok nih Jumat, tanggal 24 Oktober itu ada kunjungan dari Disparbud Kota Bogor, Kang. Studi banding ke Bumdes dan Desa Gunung Kuning. Itu biasanya yang mereka cari tuh ke sini tuh soal apa ya? Pengembangan manajemennya atau seperti apa? Yang pertama mereka cari itu terkait studi bandingnya itu secara kepengelolaan, Kang. Oke. Tadi kata si Akang juga pas di awal unik, Kang. Di Gunung Kuning ini Bumdes dan Karang Tarunanya ini akur, Kang. Harmonis. Nah itu jarang sekali, Kang. Iya betul. Beberapa daerah sudah studi banding ke Desa Gunung Kuning dan Bumdes itu rata-rata di daerahnya itu ada konflik, Kang. Iya. Baik itu konflik pribadi, kelompok, golongan, bahkan di internalnya pun ada konflik, Kang. Justru di Gunung Kuning dari mulai pemerintahan desanya, lembaga-lembaga desanya itu berjalan seiringan, Kang. Kita bertujuan untuk memajukan visi misi kepala desa. Karena kami sadar lembaga desa itu ada di bawah naungan pemerintahan desa. Jadi kita harus support. Alhamdulillah kembali lagi ke kepala desa pemangku kebijakannya. Mereka ingin maju untuk umum atau untuk masyarakat banyak atau ingin maju hanya untuk sendiri, Kang. Nah itu jawaban ini yang bisa dikatakan masih misteri, Kang. Percuma studi banding ke Gunung Kuning, percuma studi banding ke Jawa Tengah, ke Jogja. Kalau ujung-ujungnya pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desanya itu tidak berani untuk kepentingan masyarakat banyak, jangan berharap ingin maju, Kang. Artinya orientasi si pemimpinnya juga yang penting ya. Betul. Karena sebagus-bagusnya katakanlah konsep Bumdes seperti ini, tapi kan tetap yang memutuskan itu pucuk pimpinan. Betul. Seperti itu. Jadi harus ada hubungan yang berkesinambungan lah seperti itu antara Karang Taruna, Bumdes dan juga aparat desa. Wih keren nih jadi percontohan dari luar daerah. Siap. Ini kan, nah saya juga nih belum update nih ada apa aja di Cipanten sekarang. Patokan saya kan 2017 Kang nih. Apa yang berbeda dari 2017 sampai sekarang? Fasilitas lah. Ya. Untuk di 2017 itu kan kita masih mengandalkan istilahnya wahana-wahana yang baru seumur jagung lah gitu kan. Baru ada 3 kalau masalah 2017 itu ada rumah pohon yang si Akang foto itu. Terus yang kedua ada rumah apung dan perahu dayung. Nah, alhamdulillah di 2025 ini upgrade situ Cipanten itu sudah punya 7 wahana, Kang. Yang pertama ada bebek goes, yang kedua ada perahu dayung, yang ketiga ada sepeda gantung, yang keempat ada karpet terbang, yang kelima ada ayunan baru, yang keenam ada ayunan lama, dan yang ketujuh itu ada berenang alami menggunakan pelampung. Oh bisa berenang? Bisa berenang tapi wajib menggunakan pelampung. Dan ada 2 wahana yang milik kompatriot kita atau istilahnya mah milik dari Nalisa Situ Cipanten. Itu investor alhamdulillah. Walaupun adanya investor yang ada di Situ Cipanten itu menjadi poin plus bagi Situ Cipanten karena di kepengelolaan walaupun dia swasta, dia masih dalam konteks satu naungan dengan Situ Cipanten. Terbukti dengan tiket masuk yang dari Situ Cipanten itu ke Nalisa Situ Cipanten itu gratis. Kalau masuknya dari Nalisa ke Situ Cipantennya itu gratis. Jadi ada keharmonisan antara Nalisa dengan Situ Cipanten. Nah di Nalisa itu ada 2 wahana, Kang. Ada rainbow slide atau pelosotan pelangi dan waterboom itu untuk anak-anak. Nah, ada resto juga di Nalisa. Jadi yang tidak ada di Situ Cipanten dilengkapi di Nalisa Situ Cipanten. Itu berarti milik swasta? Milik swasta. Jadi sistemnya invest atau kerjasama? Sistemnya kerjasama bagi hasil, Kang. Dari mulai tiket masuk, ada bagi hasilnya. Terus dari penghasilan 1 tahunnya itu ada untuk pemerintah desanya, ada CSR-nya.
Kalau harga tiketnya sendiri masuk ke Cipanten? Untuk dewasa itu Rp10.000. 10.000? Ya, untuk anak-anak Rp5.000. Serius Kang? Serius. Itu udah termasuk Berjalan parkir? hampir, dulunya kita 5.000 tiket dewasa anak 5.000, cuman di 2020 kita naikkan karena fasilitas umumnya juga sudah banyak kan. iya. Tadi kan wahana ya. Untuk fasilitas umumnya kita ada toilet 30, kita punya toilet ramah disabilitas kan. Nah, toilet ramah disabilitas ini CSR dari PT Angkasa Pura II Hussein Sastra-Negara. Bingung kan? Kok bisa? Kok bisa? Pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu muncul. Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa lah. Karena apa? Karena kami melek di medsos kan. Oke. Waktu itu ada lomba di PT Angkasa Pura II Hussein Sastra-Negara. Kita coba Kang. Kita coba ikut. Alhamdulillah kita juara 1 juga. Kita mendapatkan CSR. Waktu itu kita mempromosikan atau kita membuat suatu gebrakan. Kalau yang wisata-wisata lain itu lebih ke wahana sih Kang. Kalau kami lebih ke fasilitas umum. Waktu itu kita ingin adanya toilet ramah disabilitas. Karena apa? Karena saya punya mimpi, Situ Cipanten punya mimpi bahwa yang berwisata ke Situ Cipanten itu bukan hanya orang normal Kang. Orang difabel pun harus kita sarana prasarananya harus kita adakan gitu kan. Fasilitasnya itu harus kita samakan dengan yang normal karena yang berwisata itu bukan hanya orang yang normal saja kan. Akhirnya pihak Angkasa Pura II itu tergugah hatinya mungkin. Lah ini yang 9 yang masuk 10 besar itu 9 wisata lebih ke wahana yang menghasilkan profit keuangan. Tapi Situ Cipanten kok malah memilih judul toilet ramah disabilitas Kang. Akhirnya mungkin karena sifatnya CSR lebih ke sosialnya itu harus ada. Akhirnya Situ Cipanten terpilih Kang untuk mendapatkan CSR itu. Dan untuk musola, untuk masjid alhamdulillah kita mendapatkan hibah dari pemerintah Kabupaten Majalengka di tahun 2023. Kita mendapatkan satu buah musola waktu itu dengan konsep Pak Bupati ini. Jadi yang berwisata itu bukan hanya menikmati keindahannya saja. Sarana prasarana ibadah pun khususnya kita agama Islam harus ada Kang. Jadi sehingga wisatawan itu tidak merasa kurang sarana prasarananya dengan adanya musola, dengan adanya masjid mini, itu kita bisa menyempurnakan orang-orang yang berwisata itu untuk beribadah di kawasan Situ Cipanten. Bisa dikatakan wisata halal lah. Ya, seperti itu. Wisata halal. Nah, kalau untuk parkiran sendiri Kang, itu kan kapasitas sekarang udah bisa masuk bis gede kan. Nah, itu kapasitas bisa sampai masuk berapa bis? Nah, untuk bis kita baru bisa menampung di 6 sampai 7 bus. Itu yang besar. Kalau yang medium itu bisa di angka 10. Kalau untuk R4 yang biasa sedan minibus itu di angka 100 sampai 150 mobil. Kalau untuk R2 itu bisa menampung di angka 1000 motor atau 1000 R2 yang bisa terparkir sewaktu di Situ Cipanten. Oke. Tapi ini mah pertanyaan oconnya ya, Kang? Kalau warga Gunung Kuningnya itu tetap bayar tiket atau gratis? Nah, kalau warga Gunung Kuning alhamdulillah, karena jangankan warga Kang, ada saudara pun yang dibawa oleh warga Gunung Kuning itu kita kasih free tiket masuk karena kami tidak mau berbenturan dengan warga lokal Kang. Walaupun bukan warga asli Gunung Kuning, tetapi ketika ada warga Gunung Kuning yang membawa ke area Situ Cipanten, paling kita bayar parkirnya saja kan. Karena lahan parkir ini kan milik warga ya. Kami selalu memberikan edukasi, kami selalu memberikan pemahaman terkait masalah lahan parkir karena Situ Cipanten dan desa ini tidak punya lahan parkir Kang. Sehingga kalau untuk tiketnya mah itu tanggung jawab saya dengan Pak Kuwu atau kepala desa. Tapi untuk parkir mah mangga bayar karena itu ada bagi hasil dengan yang punya tanah. Kalau tidak ada bagi hasil dengan yang punya tanah, kalau ditutup lahan parkirnya kita mau parkir kendaraan di mana? Alhamdulillah masyarakatnya mengerti terkait itu Kang. Oke. Nah ini dari fasilitas tadi Kang, next ada rencana pembangunan lagi nggak? Nah, yang betul, terdekat nih. Yang dekat saya sudah di hari ke-4 nih untuk pembangunan wahana baru. Oh berarti sekarang sedang berjalan? Sedang berjalan. Nah khususnya untuk ini apa berarti nama channelnya?
Dulur Jaga Walungan. Dulur Jaga Walungan. Nah, sekalian promosi juga nih, boleh kan? Boleh. Sekalian promosi juga bahwa Situ Cipanten di 2025 ini kita sudah 4 hari nih melakukan pembangunan untuk camping ground. Di sebelah mananya kan itu? Di sebelah utara Situ Cipanten. Karena kita punya 3 kolam. Kolam pertama itu kolam Situ Cipanten yang paling gede. Kolam kedua dan kolam ketiga. Nah, justru di area utara kolam ketiga itu kita mau bikin camping ground. Yang VIP-nya itu 5 dan nanti untuk area camping ground yang lapangnya itu atau area lapangnya ini 10 tenda, Kang. Jadi kita fokus di VIP-nya dulu 5 tenda. Jadi wisatawan Situ Cipanten yang ingin merasakan camping ground di Situ Cipanten, doakan di Natal Tahun Baru sudah rampung pembangunannya, Kang. Berarti malam kan? Bisa bermalam. Wah, ini nih pasti dari banyak pengunjung Cipanten banyak yang mengidam-idamkan nih malam di Cipanten gimana sih? Ini dengan adanya pembangunan wahana camping ground, ini teman-teman bisa merasakan suasana malam di Cipanten. Sigana enak kan? Sambil dengar gemercik air, sambil dengan suara-suara kodok dan sebagainya, Kang. Pokoknya kita konsepnya bermalam di Situ Cipanten itu supaya wisatawan yang dari luar kota itu nggak harus ke kota lagi. Jadi kan banyak yang komplain tuh, Kang, harusnya Cipanten ini ada penginapan, Cipanten ini ada area untuk berkempingnya, karena yang dicari oleh wisatawan dari kota itu yang nginep di alaminya, Kang. Iya, gitu. betul. Akhirnya tergugah tuh kami, karena alhamdulillah kami sudah mendapatkan izin dari Kepala Desa Gunung Kuning. SAU kami atau cadangan modal usaha kami kita fokus untuk penambahan wahana yaitu area camping ground. Berarti secara fasilitas itu tenda sudah disediakan? Sudah disediakan. Pokoknya tinggal bawa uang, tinggal bawa badan, bawa keluarga, bisa nginep langsung di Cipanten. Mantep. Nah, ini kalau ibaratnya dari teman-teman dari luar kota nih itu bisa booking dulu? Bisa. Nanti ada kontak admin di Instagram Situ Cipanten atau di TikTok. Silakan nanti kalau misalkan mau reservasi bisa booking dulu, baik itu untuk acara family atau acara gathering kantor dan sebagainya, mangga. Tinggal hubungi admin yang ada di Situ Cipanten, bisa dilihat di Instagramnya nanti ditampilin Situ Cipanten MJLK atau di TikToknya Situ Cipanten MJLK. Nanti juga saya minta tolong buat editornya, Pak ya. Tampilin yang ngambil aja dari Instagram di Situ Cipanten. Baik, boleh. Inian apa kayak video tentang Cipanten gitu biar inilah buat clickbait kita teh sebetulnya nama ini teh pansos. Pansos ke Cipanten gitu. Kang, ya, saya teh atul pengen nanya ini, Kang. Kadang kumanya. Jadi saya sempat ngobrol dengan di luar podcastnya dengan pengelola wisata. Ini mau dijawab, alhamdulillah enggak masalah gitu. Atau mau dijawab tapi nanti jangan ditayangin nggak apa-apa. Sok aya tara Kang pejabat nu nelpon, Kang eta ya keluarga orang sekian mobil kadinya Pak ya. Ya kalau itu mah lumrah sih, Kang. Karena kami sadar, Kang, karena Situ Cipanten ini bukan usaha swasta. Karena Cipanten ini usaha desa. Disiplin apapun, Kang, yang namanya usaha desa, tetap, Kang. Karena pemerintahan desa itu ngeling ke pemerintahan kecamatan. Pemerintah kecamatan ngeling ke pemerintah kabupaten. Kabupaten ke provinsi. Kalau itu mah sudah pasti ada. Saya jawab. Sudah pasti. Boleh. Sudah pasti ada, tapi alhamdulillahnya itu kalau yang sekupnya banyak, mereka atau yang nelponnya itu, Kang bayar aja karena Situ Cipanten juga kan punya karyawan. Tapi kalau yang 1-2 orang, 1 mobil atau 2 mobil ya, kita juga punya kebijakan lah, karena kami dibantu oleh dinas-dinas terkait atau oleh orang-orang pejabat terkait masalah itu ya kita welcome, kita nggak masalah. Seizin pimpinan Kepala Desa Gunung Kuning ataupun ke pribadi saya langsung atau ke BUMDes ya, kalau misalkan sowan dan itu menjadi adat ketimuran yang baik, kita welcome kan. Tapi kalau misalkan yang tidak ada komunikasi di awal, terus mengaku dari dinas apa, dari instansi apa, ya maaf. Kita tetap aturan SOP harus kita jalankan, Kang. Nah itu pejabat, Kang.
Terus pernah ada gak kejadian pas beli tiket nih? Ih, saya nanti bayarnya pakai Instastory gitu. Saya kan influencer gitu. Pernah ada nggak, Kang? Sejauh ini tidak ada, Kang. Tidak ada. Ada juga itu konsepnya di awal. Oke. Sebelum berkunjung ke Cipanten itu influencer atau penggiat media sosial yang khususnya yang punya followers yang besar itu suka ada nge-DM dulu atau inbox dulu bahwa itu kita ada sharing kerjasama. Barter konten. Barter konten ataupun barter apa tuh promosi. Jadi misalkan dari influencer ini nih, saya punya konsep ini, tolong dari pariwisata Situ Cipanten ini menyediakan bla 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 itu, tapi harus ada komitmen dulu, Kang. Alhamdulillah. Jadi misalkan kalau sepakat deal ya berjalan. Oke. Kalaupun ada hal yang tidak masuk di akal ataupun yang itu kita negosiasikan, kan. Jangankan influencer, kan. TV-TV nasional pun atau acara-acara nasional pun yang datang ke Situ Cipanten, alhamdulillah ada komunikasi dulu, baik itu dari Transmedia, dari Indosiar dan sebagainya. Itu selalu mereka berkirim email dulu ke akunnya Situ Cipanten atau ke emailnya Situ Cipanten. Oke. Nah ini nih, Kang. Saya pengen nanya. Ini berarti saya minta persepsi dari Akang secara pribadi ya, Kang. Hal yang sebelumnya Akang belum pernah bayangkan, Akang akan merasakan ini, dan itu bisa terwujudkan setelah mengelola Cipanten, itu apa tuh? Ya, yang masih bisa dikatakan terngiang di dalam pikiran saya, ini juga saya masih bisa dikatakan ini teh mimpi atau nyata nih. Saya ada di posisi ini teh. Saya sadar, Kang. Saya sadar karena saya kalau tidak dibantu oleh masyarakat Gunung Kuning, khususnya kepemudaan yang ada di Desa Gunung Kuning, Yosef Hendrawan ini tidak ada apa-apanya, Kang. Jadi yang saya masih pikirkan, yang saya masih bahasa Sundanya mangahulang, Kang, sambil ngopi, ya teh aing teh bener aya di posisi ieu, tapi aing teh atau saya itu diterima baik oleh kepemudaan dari segi cara menyampaikan visi misi, cara menyampaikan istilahnya program kerja dan sebagainya. Ada apa sih di sosok saya sehingga saya ada di posisi seperti ini, Kang? Iya. Saya nggak kepikiran, Kang. Saya anak kemarin sore. Usia saya baru 35 tahun. Notabene yang kemarin datang studi banding ke Gunung Kuning, mereka tidak percaya. Iya. Dengan usia semuda ini, saya sudah bisa memimpin, saya sudah bisa memberikan kontribusi yang lebih, saya sudah bisa menghasilkan prestasi yang cukup membanggakan. Di usia yang ini, orang-orang berpikirnya saya tuh udah tua, Kang. Dengan power yang superior mungkin, dengan background latar belakang keluarga saya yang punya segalanya. Saya diciptakan di keluarga yang sederhana, Kang. Cuman mungkin cara menyampaikan misalkan gaya bahasa saya, cara menyampaikan program kerja saya itu mungkin keterima, Kang. Sehingga sayanya juga masih mimpi, Kang, masih nggak percaya gitu sampai ada detik ini. Akang tadi bagaimana yang saudara saya tuh belum merasakan, Kang. Saya masih merasa mimpi aja gitu, Kang, sampai sekarang deh. Sampai gara-gara Cipanten ke Balinya. Iya, sampai tahu Bali itu dari Cipanten, Kang. Bayangkan, Kang, saya belum pernah naik pesawat. Saya belum pernah tahu Bali, tahu namanya saja, tahu di media sosial bahwa Bali itu bla 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 bla. Bahwa Bali itu punya GWK. Saya merasakan, Kang. Saya tahu Bali, saya bisa menginjak tanah Bali, saya bisa naik pesawat, saya bisa viral, saya bisa terkenal, seantero Kabupaten Majalengka. Maaf, siapa yang nggak kenal saya? Kalau berbicara tentang BUMDes, pasti BUMDes Gunung Kuning. Kalau berbicara tentang kepengolahan wisata alam, pasti Cipanten, Kang. Jadi saya tuh masih berasa mimpi gitu, Kang. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lah, kalau bahasa kerennya mah gitu. Masih nggak percaya gitu, ada di level seperti ini teh gitu. Nah, Kang, kalau dirunut nih dari awal pengelolaan Cipanten ini sampai dengan sekarang, menurut Akang ini mah pribadi, siapa sosok yang memang paling berpengaruh nih dalam pengembangan Cipanten ini? Menurut Akang, baik itu mau sebagai mentor atau sebagai apapun nih, sosok ini kayaknya yang paling menginspirasi saya lah gitu. Kira-kira siapa? Ya,
Ya jujur, karena saya di Gunung Kuning ini berada di keluarga besar kan. Keluarga besar dalam arti bukan keluarga orang kaya ya. Keluarga yang mempunyai jumlah keluarganya yang sangat besar. Nah, justru orang-orang yang di belakang saya atau kingmaker yang di belakang saya, alhamdulillah mereka tidak pernah mengganggu saya. Mereka tidak pernah intervensi saya. Mereka tidak pernah istilahnya mendoktrin saya kepada hal-hal yang negatif. Justru keluarga besar saya yang mendorong saya seperti ini dan bisa membawa saya di level ini. Jadi tadi pertanyaan saya Kang, siapa ya sosok yang bisa membawa Situ Cipanten, yang bisa membawa organisasi lembaga BUMDes ini sampai di titik ini mungkin ya? Saya jawab, keluarga besar saya yang berada di belakang saya, yang bisa membawa saya pada level seperti ini, Kang. Oke, berarti memang support dari keluarga juga. Betul. Ya? Karena memang bebannya itu nggak mudah ya kan, Betul, menjadi ketua pengelola lah. Betul kan, kan? seperti itu. Yang bisa saya tambahkan, Kang, saya bisa istilahnya mengomandoi kepemudaan. Saya bisa mengomandoi sebagian masyarakat yang ingin bergabung di pengelolaan Situ Cipanten. Salah satunya ada orang-orang terbaik di belakang saya yang menurut masyarakat itu sangat baik. Dan alhamdulillah keluarga besar saya support, termasuk istri dan anak saya. Karena saya membawa bukan hanya pribadi saya kan. Ketika saya menjabat Direktur BUMDes, ada yang harus saya pertaruhkan. Yang pertama, kedua orang tua saya. Orang tua saya sudah meninggal semua dan itu mungkin doa terbaik oleh yang diberikan oleh kedua orang tua saya sehingga saya ada di level seperti ini. Yang kedua, saya membawa nama baik istri dan anak saya. Bayangkan Kang, kalau saya tidak benar, kalau saya salah menjalankan organisasi BUMDes, yang jadi korban siapa? Keluarga besar saya, nama baik orang tua saya, nama baik istri dan anak saya. Bayangkan Kang. Jadi yang namanya usaha desa, kalau misalkan kita pola pikirnya sudah membawa nama keluarga besar, insya Allah Kang. Saya didukung oleh keluarga besar saya didukung oleh istilahnya orang-orang yang terbaik saya, sehingga ketika saya menyimpang, ketika saya belok ke kirinya terlalu tajam, orang-orang terbaik saya, orang-orang yang di belakang saya itu yang meluruskan saya kembalikan. Diingatkan lah. Diingatkan. Karena ya pastilah godaan Kangnya. Betul. Dengan potensi yang sangat besar, pasti lah nunamina iya mah. Ya, yang namanya uang itu manis kan. Itu. Tapi kan itu kan stasiun TV udah ada yang pernah datang ya kan, udah ada yang meliput gitu. Termasuk yang waktu yang viral itu yang di Trans ya, yang ada jatuh itu. Nah itu apa ya? Itu memang bagian dari marketing. Bagian dari marketing atau si stasiun TV-nya sendiri yang datang mungkin tanpa diundang gitu. Mereka konfirmasi, saya pengen datang atau setahu saya Kang, itu menjadi hikmah bagi Situ Cipanten. Awalnya saya merasa takut Kang dengan kejadian yang si ibu-ibu itu yang jatuh dari ayunan. Saya pas pertama, wah habis nih, wisata saya habis nih. Karena dengan adanya orang jatuh dari ayunan itu secara tidak langsung mengundang netizen itu untuk berkomentar negatif. Tapi alhamdulillahnya karena itu bukan kesalahan pengelola Situ Cipanten Kang, itu lebih ke kesalahan orang yang temennya sendiri yang memvideo itu. Justru pengelola Situ Cipanten sudah benar mengarahkan bahwa di foto ayunan itu tidak boleh lepas tangan, tidak boleh kaki ke atas. Nah, karena mungkin alhamdulillah konten ini menjadi viral, sebetulnya Trans 7 itu atau TV nasional itu ngambil dari viralnya yang ada di Instagram kan. Jadi waktu itu acaranya VOV ya, pasti obrolan viral. Nah itu kan yang saya tahu konten-konten atau berita-berita itu ngambil dari video-video yang diupload ke media sosial kan. Akhirnya pas ngupload yang itu, akhirnya Situ Cipanten itu banyak dicari Kang. Karena judul hashtagnya itu apa ya kalau nggak salah jatuh dari ayunan Situ Cipanten. Orang kan melihat Kang,
jatuh dari Situ Cipanten itu jatuhnya seperti apa kan? Ternyata jatuhnya dari wahana Situ Cipanten itu menjadi viral. Justru oh ini yang suka nongol di TikTok ayunan yang ada ikannya itu akhirnya justru ngomen-ngomennya itu yang positif. Oke. Nanti kesanalah, nanti kita coba. Oh di Cipanten ya, oh di Majalengka ya, oh di Gunung Kuning ya. Akhirnya ya kita membawa bersyukur juga Kang, ada hikmahnya juga di balik musibah itu Kang. Gitu. Tapi itu ada lonjakan nggak Kang Ada Kang? kejadian itu? Ada. Jadi setelah adanya yang viral itu justru si wisatawan ini, si netizen ini, mereka selalu bikin konten di ayunannya itu, kita nggak bakalan jatuh nih, kita nggak bakalan ngulangin lagi nih yang kemarin jatuh. Oh, pantesan kemarin jatuh karena emang wahananya tidak pas untuk pose-pose yang ekstrim kan. Gitu. Iya. Kecuali memang mungkin Punya keberanian khusus dan atau punya mental yang kuat, masih energik lah punya gitu. fisik yang bagus, bisa sambil diri pun bisa. Gitu. Nah Kang, seingat Akang, pernah ada orang-orang atau tokoh-tokoh yang terkenal nggak yang udah ke Cipanten? Nah terakhir kemarin tokoh yang terkenal itu Menteri Pendidikan kan. Oh Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan setelah adanya di SMK Muhammadiyah Pelabuhan kalau nggak salah Sukahaji, itu berkunjung ke Situ Cipanten. Terus dulu kalau pejabat itu Pak Gubernur yang dulu ya sebelum yang sekarang itu alhamdulillah sudah berkunjung. Ibu gubernurnya juga udah berkunjung. Terus kalau artis sudah banyak kan. Ada Mas Pur, ada Ria Ricis, ada Bajai, Melki, ada banyak lah. Alhamdulillah banyak. Banyak artis-artis yang sudah berkunjung juga. Nih, saya kalah sama orang jauh nih. Saya belum ke sana. Oke. Berapa menit, Pin? Sekarang kita akan masuk ke segmen Burujul. Jadi di sini itu ada segmen namanya Burujul, Kang. Burujul itu sebuah desa di Kecamatan Jatiwangi kan ya. Tapi kalau di sini Burujulnya beda kan. Di sini Burujulnya itu buru jawab ulah lila. Oh iya, siap. Jadi semacam tanya cepat lah. Siap. Nanti saya akan melempar 5 pertanyaan. Akang jawabnya tanpa mikir langsung. Siap. Aman kok iman terbahaya. Siap Kang? Siap. Oke, nomor 1. Hal yang paling Kang Yosep seneng dalam mengelola Situ Cipanten ini apa? Yang paling senang saya karena saya cinta alam. Oh, emang sangat tertarik dengan wisata alam gitu? Ya, karena saya orang yang selalu cinta akan kebersihan kan. Jangankan di alam, di rumah pun tanya istri saya. Yang nyapu halaman dan sebagainya saya kan. Wih, mantap nih. Ulah nonton ya. Kabisi abdi titah nyapu. Nya sulah nonton. Oke, nomor 2. Satu hal yang membuat Kang Yosep merasa sangat bangga, tentunya yang ada kaitannya dengan Cipanten ini, Kang. Apa, Kang? Yang sangat bangga membawa Situ Cipanten 3 tahun berturut-turut menjadi top 1 tingkat kunjungan tertinggi di Kabupaten Majalengka. Mantap. Itu paling tinggi di angka berapa, Kang, pengunjung? Tahun kemarin 140.000 orang. Itu dalam kurun 1 tahun. 1 tahun 140.000 orang. Target saya di 2025 ini 200.000 orang. Nah, 200.000 orang. Eta mau dikumpulkan lumayan. Pinu sih 200.000 orang. Oke. Nomor 3. Satu hal yang Kang Yosep paling jengkel dari pengunjung Situ Cipanten apa? Membuang sampah sembarangan. Pastinya, aya wae-nya. Ya, ada. Himbauan sudah saya pasang, tempat sampah udah saya perbanyak, tetap saja Kang. Saya selalu melihat orang yang tidak sadar tentang kebersihan. Karena saya orangnya bersih Kang. Oke. Itu ada sanksi tersendiri nggak sih? Kalau untuk sanksi kita nggak ada Kang. Takutnya nanti malah menjadi blunder. Ya, malah menjadi blunder. Cuman kita selalu memberikan himbauan di pengeras suara. Kita selalu dalam kurun waktu 1 jam atau 2 jam kita selalu on kan
bahwa jangan membuang sampah sembarangan di area kawasan situ Cipanten. Oke, berarti lebih menggencarkan lagi sosialisasi. Ya, sosialisasi dan informasinya kan. Kalau disuruh milih, katakanlah nih ada seseorang mau ngasih budget tak terbatas. Akang sebagai pengelola Cipanten pengen datengin siapa ke Cipanten? Pengen datengin KDM. KDM. Oh belum ya KDM. Belum KDM. Ya, mudah-mudahan video ini nyampe ke KDM. Siap. Pak Gubernur mohon untuk berkunjung ke situ Cipanten biar tambah viral juga tuh. Karena kan Pak KDM itu kan netizennya banyak, followersnya banyak. Jadi ketika ada kunjungan KDM minimalnya situ Cipanten lebih dikenal luas lagi, Kak. Kang, mampir ya ke Jaga Walungan, Kang. Karena kita menjaga Walungan, Kang. Iya, tetap bersih kan? Iya, bersih. Karena KDM senang kebersihan kan? Nah, itu. Jadi mudah-mudahan lah nanti kalau Kang Deddy ke Majalengka bisa mampir ke Cipanten, Ngopinya di Jaga Walungan. Kang Deddy, kan di tag-nya upload. Terakhir kan? Nyampe ya? Terakhir. Kalau misalkan nih ada lagi nih yang mau ngasih modal tak terbatas, baik membebaskan Kang Yosep. Fasilitas apa yang pengen banget Kang Yosep bikin di Cipanten tanpa mempertimbangkan biayanya? Pokoknya enu modalan sabar hawe. Pengen apa nih? Istana air untuk anak. Istana air. Ya. Itu yang kayak gimana? Jadi konsepnya karena kita punya mimpi besar Kang, nanti di kolam ketiga itu kita mau bikin area seperti waterboom Kang. Karena yang di sebelah selatan itu kan milik swasta ya. Nah, banyak yang memberi masukan juga bahwa situ Cipanten itu lemahnya di wahana untuk anak. Jadi kita nggak tanggung-tanggung kalau misalkan itu terjadi dan memberikan anggaran yang superior, membebaskan bahwa silahkan ini untuk apa, situ Cipanten masih lemah di wahana anak. Tapi itu situ Cipanten terbuka untuk investor. Kalau untuk investor secara aturan nggak dulu kan, karena kami mau berjuang di PADES desa dan kebijakan pemerintahan Paku ini melalui dana desa. Jadi sebisa mungkin kami tidak menggunakan investor dulu kan. Tapi kalau sebisa lah. Ya sebisa mungkin. Tapi kalau misalkan itu peluangnya harus bekerja sama dengan investor, mungkin kita lakukan. Tapi kita tidak full, investor itu tidak full untuk membiayai wahana atau bangunan yang akan kita dirikan. Hanya sekian persen lah. Ya, sekian persennya gitu. 50-50 atau 60-40 tetap kita sebagai yang punya aset yang harus lebih dominan. Oke, siap. Itulah 5 pertanyaan. Sebetulnya pertanyaan ini banyak Kang, cuman saya milihlah Nurada Araman. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Jati 5. Jadi kita ada segmen juga namanya Jati 5 kan. Jati 5 itu Jawara T5. Nanti saya akan minta Kang Yosep untuk meranking dari 5 sampai dengan 1. 1 itu yang paling bagus lah gitu. Jadi saya pengen Kang Yosep meranking 5 wahana yang menurut Kang Yosep nomor 5 iya, nomor 4 yang wajib dikunjungi ketika datang ke Cipanten. Siap. Nomor 1 berarti wah ima paling viral. Paling pangkuduna gitu teh. Oke Kang, nomor 5 dulu nih. Nomor 5 sepeda gantung. Sepeda gantung. Jadi itu konsepnya sepeda nggak gantung. Sepeda pakai kabel deh kan? Ya, pakai sling, pakai kabel sling itu wajib dikunjungi dan itu saya rasa akan menjadi viral juga di media sosial bagi wisatawan yang punya adrenalin tinggi wajib untuk mencoba wahana sepeda gantung. Tapi itu dokumentasi disediakan oleh Cipanten? Disediakan. Oh bisa? Tiketnya hanya 20.000 itu sudah dapat 3 foto. Oke, berarti udah pasti secara angle udah pasti oke Ya, lah ya? nanti bisa ditampilkan Kang. Ini tim media Jaga Walungan nanti pas slide sepeda gantung bisa ambil aja nanti di diambil, itu kan di Instagramnya situ Cipanten. Nomor 5 gitu sepeda gantung. Nomor 4 kan? Nomor 4 karena kita menjadi satu keharmonisan dengan Alisa, Rainbow Sling. Perosotan pelangi. Itu perosotan pelangi itu perosotan pelangi yang ada di outdoor dengan konsep kita 2 kali seluncuran, tiketnya itu 20.000 murah Kang. Oke. Dengan jarak 50 meter kalau nggak salah ya.
Tapi aman Kang. Dan pelanginya itu dari warnanya? Warnanya rainbow. pelangi. Oke. Nomor 4. Nomor 3, Kang. Nomor 3 yang pasti bebek goes. Bebek goes. Itu bayarnya? Bayarnya 20.000 per satu bebek karena bebek goes ini menjadi wahana yang paling aman. Paling aman. Yang paling aman bisa mengayuh sepeda air atau bebek WC itu dengan keluarga Kang. Oke. Dengan anak, kita konsepnya memakai pelampung supaya safety. Tetap pakai pelampung. Tetap ya? pakai pelampung. Walaupun paling aman tapi tetap pakai pelampung. Ya. Oke. Nomor 2, Kang. Nomor 2 perahu dayung. Perahu biasa berarti. Perahu biasa itu kita sudah ada tim dayungnya, sudah ada tim dokumentasinya. Nanti para wisatawan bisa bergaya di spot-spot unggulan yang ada di situ Cipanten. Bisa sambil kakinya ke bawah, seolah-olah kakinya dikerumunin ikan. Bisa sambil kalau yang influencer cewek itu ya silahkan lihat saja. Biasanya tuh hasil duduk di depan. Ya, atau duduk di kesini. depan. Nah, Akang udah mungkin lihatlah nongol di story-story media sosial Akang gitu kan. Itu kan banyak yang bikin konsep foto dan video di di perahu dayung. Oke. Nah, ini nih nomor satunya nih. Nomor satunya, Kang, yang wajib dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Cipanten. Nomor satunya ayunan lama dan ayunan baru. Karena banyak wisatawan yang datang ke situ Cipanten ketika pas di area parkir secara secara persentase itu yang ditanyakan ayunan di sebelah mana. Berarti spiral itu. Ya, karena ayunan dengan background bawahnya ikan itu kan sangat luar biasa kan. Ikan warna-warni, ikan yang besar, di bawahnya di atasnya kita seolah-olah diayun dan itu yang mereka pikir ayunan itu jauh dari Daratan. dari pinggir. Bener. Sementara kenyataannya itu cuma paling berapa meter Kang. Nah, tukang foto inilah atau jasa fotografer inilah yang membawa viralnya ayunan situ Cipanten menjadi nomor 1 untuk wahana yang ada di situ Cipanten. Karena memang dokumentasinya udah disediakan juga. Udah disediakan juga. Dan Dengan tiket hanya Rp10.000 Kang. untuk foto teh. Untuk satu tiket itu kita budget Rp10.000 udah dapat 3 foto. Tapi kalau misalkan mau tambah foto, itu kita harus merogoh kocek di angka Rp2.500 per satu fotonya. Masih terjangkau lah ya. Masih terjangkau. Nah, itu 5 spot yang wajib dikunjungi ketika datang ke situ Cipanten. Oke. Kang, kita memasuki akhir-akhir nih, Kang. Ya. Tadi saya lupa belum ditanyakan, ini luasnya Kang keseluruhan wisata Cipanten itu di Ya, untuk luas area situnya itu di 1,5 hektar. Saya jawab ini karena saya tahunya di Batu Prasasti. Kalau untuk hutan lindung desa atau bengkok desa itu di angka 2 hektar. Tapi untuk secara keseluruhan tanah atau lingkungan yang ada di situ Cipanten yang sudah kita gunakan untuk fasilitas umum, pujasera dan lain sebagainya itu hampir 6 hektar. 6 hektar. 6 hektar yang udah kita bisa bangun di area kawasan situ Cipanten ini. Dan itu bisa menampung wisatawan dalam satu kali kunjungannya paling banyak di berapa orang, Kak? Ya, kalau untuk safety situ Cipanten itu di angka 1.000 sampai 2.000 orang. Dalam satu waktu dalam itu satu waktu. Tapi ketika di musim Lebaran karena emang lagi musimnya maremaan, kalau bahasa Sundanya itu, kalau musim bahasa Indonesia itu lagi musimnya liburannya, itu sehari itu bisa dikunjungi 5.000 orang. Tapi kalau misalkan daya tampungnya lebih dari 2.000, situ Cipanten sudah nggak enak untuk dinikmati. Tapi wisatawan itu ada 2 Kang menurut saya. Wisatawan yang ingin rame dengan konsepnya banyak orang, lautan orang di sana. Ada yang konsepnya ingin mencari keheningan. Itu harus kita bedakan. Kita harus akui. Jadi kalau yang senang rame ya datangnya di hari libur nasional. Kalau konsepnya yang ingin hening ya datangnya di hari-hari biasa. Weekdays lah apalagi. Weekday ya di hari Jumat itu foto nggak akan bocor sama background orang lewat Kang, orang berenang, orang naik wahana. Kalau di musim atau di hari libur jangan berharap hasil fotonya bagus Kang. Karena background belakangnya itu bocor Kang. Sekarang mah ada AI Kang bisa deh. Oke, Kang, terakhir harapan Kang Yosep ke depannya nih untuk Cipanten ingin seperti apa
butuh support apa lagi, butuh support dari mana lagi, atau ingin digimanain, mangga Kang kedepannya seperti apa? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Gunung Kuning, khususnya di bawah naungan Kepala Desa Gunung Kuning, Bapak Rudi Yudhistira Gojali, yang sudah mensupport penuh Kang, yang sudah memberikan kebebasan terhadap BUMDes Karya Mekar yang mengolah situ Cipanten. Kita tidak tanggung-tanggung Kang. 35% anggaran SHU itu digelontorkan dengan kebijakan kepala desa itu untuk BUMDes merenovasi, untuk BUMDes membangun kembali situ Cipanten di area wahana dan pembangunan lainnya. Yang kedua, saya berharap pemerintah Kabupaten Majalengka khususnya di pemeliharaan jalan area menuju kawasan situ Cipanten itu kepengen kami itu continue Kang, jangan hanya setahun sekali. Jadi karena situ Cipanten ini sudah menjadi ikon Majalengka, pengen saya jalan dari mulai Tanjung Sari ke area situ Cipanten itu ingin mulus Kang. Yang ketiga, saya berharap kepada seluruh masyarakat Desa Gunung Kuning, ayo kita besarkan nama Gunung Kuning, kita besarkan nama situ Cipanten, kita jaga nama baik situ Cipanten ini dengan kekompakan, dengan istilahnya mah gotong royong sehingga membawa nama baik situ Cipanten dan Desa Gunung Kuning ini ke arah yang lebih maju lagi. Oke, mantap. Ini kayaknya setiap tahun akan semakin meningkat. Gitu. Insya Allah kan. Karena memang saya perhatikan dari akangnya sendiri emang mencintai Cipanten misalnya. Sangat-sangat mencintai Cipanten, jadi memang orientasinya ya kumaha carana ieu maju, kumaha carana ieu berkembang. Nah itu mungkin bisa dicontoh oleh BUMDes yang lain. Dan jangan lupa juga Natal ya, libur Natal ini akan ada wahana baru yaitu camping ground. Jadi bisa takut penuh, booking dari sekarang. Siap. Gak apa-apa, booking dari sekarang. Bisa di Instagramnya situ Cipanten Majalengka, TikToknya juga sama, ya, akunnya Facebooknya juga sama. Nah, oke Kang, terakhir pisan. Berikan satu kata untuk yang menggambarkan untuk Cipanten. Situ Cipanten wisata alam yang sangat luar biasa indahnya. Situ Cipanten yang sudah memberikan dampak positif untuk masyarakatnya. Situ Cipanten yang sudah memberikan finansial untuk Desa Gunung Kuningnya, dan Situ Cipanten bisa merubah yang dulunya Desa Gunung Kuning tidak terkenal menjadi terkenal. Oke, terima kasih. Buat Dulur Jaga Walungan, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, sampai full. Kalau merasa obrolan ini bermanfaat, menarik, bisa di-share ke teman, keluarga, ataupun sahabat-sahabat di luar sana. Jangan lupa juga komen buat dulur-dulur Jaga Walungan yang udah pernah ke Cipanten, atau yang belum, atau yang pengen. Bisa di komen-komen, di like juga, subscribe. Dan Kang Yosef hatur nuhun sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol di Jaga Walungan Podcast. Terima kasih atas undangannya nih. Sama-sama, kita yang terima kasih sebetulnya karena kita yang pansos. Oke, Kang, terima kasih. Siap. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.